Halo guys, jumpa lagi bersama channel YouTube-nya Anang ATSL 89. Apa kabar kalian semua guys? Tentunya kalian masih dalam keadaan baik-baik saja dan juga bahagia-bahagia saja di hari dan di bulan yang penuh berkah ini guys. Tinggal berapa hari lagi kita akan merayakan kemenangan guys. Semoga dengan kemenangan ini ke depannya kita dijadikan orang yang lebih sukses dunia akhirat dan menjadi orang yang lebih amanah menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Video kali ini Anang ATSL akan memberikan 5 tips cara hidup sederhana untuk kalian guys. Seperti apa kelanjutan videonya guys? Seperti biasanya guys, yang belum subscribe untuk kalian semua guys, channel YouTube-nya Anang ATSL 89, cepat tekan tombol like, subscribe juga share agar channel YouTube-nya Anang ATSL 89 ini guys terus berkembang, berkarya, berkreasi, memberikan video-video yang menarik dan berguna, bermanfaat untuk kalian, selebihnya untuk Anang ATSL 89 guys. Seperti apa kelanjutannya guys? Kita masuk ke dalam videonya dan next on. Oke guys, kita lanjut lagi dan masuk ke dalam pembicaraan tentang hidup yang sederhana. Seperti apa sih hidup yang sederhana dan seperti apa sih tips-tips hidup yang sederhana untuk kalian guys? Seperti biasanya, tonton, simak, juga dengarkan video saya ini guys sampai habis agar kalian bisa mengerti, memahami, dan bisa mengambil hal-hal yang positif dari video saya ini guys. Dan semoga video saya ini bermanfaat dan berguna untuk kalian, selebihnya untuk saya sendiri guys. Dan kita masuk ke dalam pembicaraan. Sesungguhnya hidup itu sederhana, namun kebanyakan orang menjadikannya rumit dan menyesalkan masa lalu, mencemaskan masa depan, dan mendengarkan kata orang yang tidak berpengaruh baik pada diri kita. Di sini saya akan memberikan 5 tips, sedikitnya 5 tips hidup sederhana untuk kalian ya guys. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami dan bisa menjalankan apa yang saya sampaikan ini guys. Tips yang nomor 1 di sini adalah menggenggam hari ini. Kerjakan dengan baik apa yang harus kalian kerjakan. Salah satu keunikan pikiran adalah ia selalu bekerja sekalipun raga sudah ingin beristirahat. Bahkan terkadang kita dibuat terjaga di malam hari karena pikiran. Cukup kerjakan saja apa yang harus kita kerjakan hari ini dengan sebaik mungkin, karena hidup ini adalah saat ini. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Tanamkan bahwa masa depan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa ya guys? Tanamkan bahwa masa depan itu adalah rahasia Allah. Semua apa yang kita jalani itu tergantung Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita hanya bisa berusaha. Jadi keputusannya ada di Tuhan kita ya guys, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang terjadi nanti, esok ataupun lusa akan baik-baik saja. Jika saat ini kita berlaku baik, tentukan tujuan sebagai pelecut semangat hari ini agar kita tidak membuang waktu sehingga bisa berfokus pada tujuan saja. Rayakan setiap hari, nikmati setiap detiknya. Jadi untuk kalian semua ya guys, tip yang nomor 1 ini menuntut kita harus santai menjalani hidup. Jadi dengan santai kita akan bisa sedikitnya mendapatkan hidup yang sederhana. Dan di sini diperlukan hidup sederhana, itu diperlukan tidak menghiraukan kata orang dan tidak melihat ke belakang atau tidak memikirkan, mengingat-ingat lagi masa lalu. Cukuplah masa lalu itu dijadikan pelajaran untuk diri kita. Oke guys. Dan kita masuk ke dalam tips yang nomor 2. Tips yang nomor 2 di sini adalah menerima apa adanya. Tips yang nomor 2 di sini adalah menerima apa adanya guys. Dengan mensyukuri
segala nikmat yang Tuhan berikan pada kita, kita takkan merasa iri atas apa yang dimiliki orang lain. Terkadang kita menginginkan sesuatu, namun bagi Tuhan itu tidak baik bagi kita. Terkadang pula kita membenci sesuatu, padahal menurut Tuhan itu baik untuk kita. Kita tidak mengetahui kehendak Tuhan atas hambanya. Oleh karena itu, memang sepatutnya kita selalu bersyukur atas apa yang diberikannya. Tips yang nomor 2, menerima apa adanya. Dengan kita menerima apa adanya, dalam hati kita sedikitnya kita akan menyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Dengan kita menyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada kita, kita akan bisa menjalani hidup dengan kesederhanaan, guys. Dan kita masuk ke dalam tips yang nomor 3. Tidak konsumtif. Jadi tips yang nomor 3 ini tidak konsumtif. Membeli apapun sebaiknya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Selain menghemat pengeluaran, kita juga selayaknya merawat kualitas barang yang kita sudah punyai. Jangan karena tekanan sosial yang mewah dan boros sehingga kita terbawa arus budaya konsumtif yang tidak baik. Jadi yang nomor 3 ini, guys, tidak konsumtif. Jadi konsumtif itu tidak terlalu mengkonsumsi barang-barang yang berlebihan di luar kemampuan kita. Keinginan kita besar, tapi kemampuan kita tidak sampai ke keinginan itu. Jadi jangan dipaksakan ya, guys, itu tidak baik. Jadi yang seperti itu akan lebih kepada keborosan. Jadi apa yang sudah kita miliki, ayo kita rawat selagi itu bisa digunakan dan ada manfaatnya. Kita masuk dan lanjut ke tips yang nomor 4 ya, guys. Tips yang nomor 4 di sini adalah bergaya sesuai dengan isi kantong. Bergaya sesuai dengan isi kantong. Tidak jarang orang-orang rela berhutang hanya demi memenuhi hidup yang bermegah-megahan. Padahal itu hanya kesenangan sesaat yang semakin menyengsarakan hidup kalian. Bergayalah sesuai kemampuan kalian. Tidak ada gunanya bermegah-megahan karena hal itu sama sekali tidak bermanfaat dan tidak berguna untuk hidup kalian ke depan dan seterusnya. Jadi tips yang nomor 4 di sini, guys, ayo kita bergaya dengan sesuai dengan isi kantong kita. Bergaya sesuai dengan keadaan kita. Dan bergayalah dengan sesuai kemampuan kita. Tidak perlu dipaksa-paksakan ya, guys. Dengan yang begini hidup kita akan lebih nyaman dan lebih sederhana untuk kalian ya, guys. Dan masuk ke dalam tips yang nomor 5. Tips yang terakhir ya, guys. Tips yang nomor 5 di sini adalah bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati. Milikilah sikap rendah hati, karena orang yang rendah hati tidak akan menyombongkan dirinya. Meski kita merasa jelas memiliki keunggulan atas orang lain, kita tidak merasa lebih hebat dan lebih baik darinya. Dengan bersikap rendah hati pula kita akan disegani, dihormati, disenangi orang lain. Pastinya juga hati akan menjadi tenang dan kalian akan memiliki banyak teman. Jadi dengan rendah hati kita akan mendapatkan hidup yang sederhana ya, guys. Dengan bersikap rendah hati, hidup kita akan lebih tenang, lebih bahagia, lebih tentram dan damai ya, guys. Dalam konsep hidup yang sederhana. Oke, guys, sekiranya cukup untuk tips-tips yang saya berikan untuk kalian. Semoga kalian bisa mencerna dan mengambil hal-hal yang positif dari apa yang saya sampaikan untuk kalian. Oke, guys, dan seterusnya, dan juga tidak lupa ya, guys, tentang adanya virus corona ini yang tidak berkesudahan ya, guys.
Ayo kita tetap semangat menjalani perintah apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kita ya guys. Dan jangan lupa ayo terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang namanya virus corona ini guys cepat musnah dari dunia ini, cepat berkesudahan dari dunia ini ya guys. Oke guys, untuk kalian salam berkreasi dengan pikiran yang jernih. Saya Anang ATSL 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.